Sejumlah siswa sekolah dasar di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan menangis histeris saat akan divaksin COVID-19. Para petugas medis dibantu pihak TNI dan Polri harus membujuk dan menenangkan para siswa agar tidak takut dengan jarum suntik. Dari puluhan peserta vaksinasi dari kelas 1 hingga kelas 6, ada beberapa siswa tidak bisa divaksin karena mengalami gangguan kesehatan. Jumlah siswa 219, sampai sekarang ini baru sampai kelas 4 yang divaksin, sementara kelas 5 dan kelas 6. Untuk sementara ada 8 orang dari kelas 1 sampai kelas 4 yang tidak divaksin karena... Walaupun sempat diwarnai tangisan histeris para siswa, namun pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan di SDN 120 Buntu Masake tetap dilaksanakan dengan tuntas dan berjalan lancar. Hujan deras mengguyur kawasan Gunung Semeru. Akibatnya banjir lahar dingin menerjang daerah aliran sungai yang dilewati, diantaranya Sungai Lanang, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Sejumlah pengendara yang nekat menyeberangi jalur lahar Gunung Semeru terjebak di delta Sungai Besuk Lanang. Beruntung saat banjir lahar dingin yang membawa material vulkanik datang, posisi delta sungai tinggi, sehingga sejumlah pengendara tidak terseret banjir. Tepat kemudian di tengah-tengah itu kan kondisi lokasinya kan tinggi, jadi mereka sementara menunggu banjir lewat. Banjir itu kan bergelombang, gelombang pertama lewat, kemudian sudah reda, kemudian kondisi sudah aman untuk bisa dilalui. Hingga kemarin sore, status Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih berada di level 3 atau siaga. Polisi mengimbau masyarakat mematuhi segala instruksi demi keselamatan bersama. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho Ainus melaporkan. Cinta yang dikhianati menyakitkan hati. Perasaan ini dialami seorang wanita di Ponorogo, Jawa Timur. Karena sakit hati, wanita tersebut nekat membongkar rumahnya senilai 300 juta rupiah. Ia tak ingin rumahnya ditempati suami bersama wanita idaman lain. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita kriminal pilihan lainnya. Bersama saya, Bernadetta Ginting. Kita awali realita hari ini dari video pengeroyokan seorang pria warga negara asing di Badung, Bali yang viral di media sosial. Dari hasil penyelidikan, pengeroyokan bermula dari kasus penggelapan sepeda motor sesama WNA dari Ukraina. Inilah video viral saat seorang pria warga negara asing dikeroyok sejumlah orang di bagasi mobil di parkiran sebuah villa Jalan Subaksari, Kuta Utara, Badung, Bali. WNA ini tidak berdaya karena mendapat pukulan bertubi-tubi. Namun saat akan dibawa pergi, WNA ini meloloskan diri setelah pintu bagasi mobil dibuka oleh teman wanitanya dan keduanya langsung kabur. Belakangan diketahui pengeroyokan tersebut dipicu perselisihan antara sesama warga negara Ukraina, di mana terduga pelaku pengeroyokan yang memiliki bisnis penyewaan kendaraan kehilangan satu sepeda motornya yang disewa oleh korban bernama Oleg Zainov. Polisi telah menangkap terduga pelaku pengeroyokan bernama Volodymyr Kaminski yang sempat mengaku anggota polisi internasional bersama 4 rekannya. Itu dari polisi internasional kan? Enggak, itu mereka di sini aja saling berselisih gitu antara mereka. Kita sudah tangani, Mudah-mudahan dalam waktu beberapa saat lagi bisa selesai. Karena sudah ada yang diamankan. Sudah diamankan? Hah? Dua yang sudah diamankan ya? Dua dalam pemeriksaan kita. Ya. Berarti intinya tidak mengaku jadi polisi? Bukan polisi internasional. Polisi akan mempertemukan Volodymyr Kaminski dengan Oleg Zainov untuk menyelesaikan perselisihan keduanya.
Polisi juga memburu 4 pelaku pengeroyokan yang merupakan orang suruhan Volodymyr Kaminski. Dituduh mencuri kambing, seorang pemuda di Maros, Sulawesi Selatan dikeroyok paman dan 3 sepupunya hingga kondisinya kini kritis di rumah sakit. Korban luka parah di bagian kepala dan jemarinya bengkak karena infeksi. Inilah detik-detik saat Akbar 40 tahun tidak berdaya dan mengerang kesakitan saat dikeroyok paman dan sepupunya di sebuah halaman rumah desa Ampekale, Maros, Sulawesi Selatan. Sementara 2 sepupunya yang lain hanya menyaksikan korban dianiaya dengan brutal. Ironisnya, meski korban sudah menangis histeris memohon ampun, para pelaku tetap menganiaya menggunakan tangan kosong hingga 2 batu besar. Sehari setelah kejadian, Polsek Lau menangkap 2 dari 4 pelaku pengeroyokan Akbar, yakni Syukur 61 tahun dan Sadang 34 tahun. Pengeroyokan dipicu korban dituduh mencuri kambing milik Syukur pamannya. Korban yang marah kemudian menganiaya Syukur lalu kabur ke Kalimantan. Saat kembali ke Maros dan akan didamaikan, korban justru dikeroyok hingga luka parah. Yang bersangkutan melakukan itu kurang lebih 4 orang seperti itu. Jadi pada saat itu terjadi perkelahian di atas rumah, hanya pokok tarik sampai diseret turun ke tanah menurut saksi yang melihat pada saat itu, ditarik sampai di tanah. Bahkan sempat diikat juga ya dan si korban. Kalau menurut keluarganya sih dia ada bawa tali, sempat katanya diikat, ini talinya Pak seperti itu. Dan sampai tangannya bengkak itu dan kenapa dan? Dia dihantam pakai batu. Dihantam pakai batu ya. Polisi menyita barang bukti berupa 2 batu besar yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Akibat perbuatannya, kini 2 pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Lau dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara korban kini masih dirawat di Puskesmas Bontoa, Kabupaten Maros, dan akan dirujuk ke rumah sakit karena luka yang cukup parah di kepala dan tangan. Rumah sakit bahkan harus meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk melepaskan cincin di jemari korban yang bengkak karena infeksi. Ibu korban hanya bisa pasrah meski kebingungan untuk membiayai pengobatan anaknya yang tidak ditanggung. Pemirsa, seorang bayi laki-laki berusia 1 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan terluka terkena anak panah salah sasaran di pipinya. Pelakunya adalah sekumpulan remaja tanggung yang awalnya hendak menyerang lawannya dan di saat bersamaan korban yang digendong ibunya melintas di lokasi yang sama. Tim unit Jatanas Polrestabes Makassar bersama Polsek Talo menggeledah rumah remaja pelaku anak panah salah sasaran yang mengenai pipi seorang bayi laki-laki 1 tahun. Polisi menemukan sisa anak panah yang disembunyikan di dalam rumah serta 5 motor yang digunakan pelaku dan kawanannya saat beraksi. Pada kasus ini polisi menggelandang 5 remaja laki-laki dan 1 ketapel yang digunakan ke Polsek Talo. Dari hasil pemeriksaan, 1 remaja 17 tahun ditetapkan menjadi tersangka dan 4 lainnya berstatus saksi. Tersangka terbukti yang melontarkan anak panah hingga mengenai korban yang sedang melintas bersama keluarganya dengan sepeda motor. Awalnya tersangka dan teman-temannya berniat menyerang seseorang menggunakan anak panah. Namun di saat bersamaan, korban yang sedang digendong di atas sepeda motor melintasi di lokasi hingga anak panah yang sudah dilepaskan akhirnya mengenai pipi sebelah kanan. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Penyelidikan tersangka atas nama Reza yang melakukan pembusuran dan dia sudah menerangkan bahwa benar dia yang melakukan. Dia melintas dan ada busur melayang sehingga terkena bayi ini. Sementara itu kondisi korban kini sudah membaik dan diperbolehkan pulang ke rumah usai operasi pencabutan anak panah yang tertancap pada pipi sebelah kanannya. Meski masih dibalut perban, korban sudah bisa bermain dan beraktivitas. Orang tua korban bersyukur pemanah bayi laki-lakinya sudah tertangkap dan berharap agar bisa mendapat hukuman yang berat. Karena di masa depannya nanti luka akibat anak panah yang tertancap di pipinya akan tetap membekas seumur hidup. Karena
pergi belanja di Benteng Mar. Sama ibu dia? Sama sepupunya, sama tantenya ya, bawa gonceng. Terus itu sepupunya istriku menelpon bilang, kesini jemput ke Habib, menangis ki. Jadi ini istriku tanya adeknya, berarti jemput di luar. Nanti jemput. Bagian apanya kena? Pipi sebelah kanan. Tertancap. Itu jaraknya sekitar berapa? Kurang tahu juga jaraknya. Tapi ini kan pelakunya sudah ditangkap. Sudah ditangkap. Harapannya apa? Seperti apa? Ya, semoga dihukum setimpal. Sebelumnya seorang bayi laki-laki 1 tahun menjadi korban anak panah salah sasaran yang dilakukan sekelompok remaja di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Kejadian ini juga sempat viral setelah foto korban yang pipinya masih tertancap anak panah diunggah ke media sosial. Pemirsa, belasan pelajar SMP di Pamanukan, Subang, Jawa Barat diamankan polisi karena tertangkap akan melakukan tawuran dengan sekolah lain. Dari hasil pemeriksaan, sebagian besar siswa tersebut membawa senjata tajam. Belasan pelajar sekolah menengah pertama di Pamanukan, Subang, Jawa Barat dibawa ke Polsek Pamanukan. Mereka diamankan saat akan tawuran dengan sekolah lain. Saat diamankan, para pelajar ini membawa sejumlah senjata tajam. Para pelajar diamankan polisi setelah ada laporan dari masyarakat. Usai diamankan, petugas akan memanggil pihak sekolah dan orang tua para siswa tersebut. Mereka akan diserahkan kepada orang tua dengan menandatangani pernyataan tidak akan melakukan perbuatan serupa. Untuk selanjutnya kami diperiksa dulu, didata dulu. Ya ternyata itu ada dari beberapa sekolah. Mungkin kami akan koordinasi dengan pihak sekolah dan koordinasi dengan para orang tua. Kepolisian berharap orang tua dan sekolah lebih memperhatikan anak-anak dan memberikan bimbingan moral agar tawuran pelajar tidak terjadi lagi. Dua kelompok pemuda di Kampung Melayu, Jakarta Timur terlibat tawuran menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran yang terjadi di jalan raya ini membuat jalan macet karena pengguna jalan takut melewati jalur yang dipakai dua kelompok tawuran. Dua kelompok pemuda di Jakarta Timur terlibat tawuran. Aksi saling serang antar dua kelompok menggunakan senjata tajam dan bambu ini menjadi tontonan pengguna jalan yang melintas di atas flyover Kampung Melayu. Terlihat di antara kelompok yang bertikai ini, beberapa remaja masih menggunakan seragam sekolah dan membawa senjata tajam jenis celurit. Tidak ada petugas atau warga di lokasi yang melerai aksi nekat kedua kubu yang sangat membahayakan dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Itu tawurannya di dekat terminal Kampung Melayu yang pas lebar yang bawah. Rame nggak tadi bang? Wah rame, ada 50 orang bang. Ya, pada bawa senjata tajam apa gimana? Bawa senjata tajam, celurit sama bisi as gitu, kayak bisi plat. Itu tawurannya ada korbannya? Menurut warga, aksi tawuran ini kerap terjadi di wilayah ini. Warga meminta kepolisian untuk selalu berjaga di sekitar lokasi. Payakumbuh, Sumatera Barat, seorang pelajar SMK meregang nyawa usai dikeroyok 5 orang adik kelasnya. Salah satu pelaku dendam lantaran juga pernah dikeroyok korban yang marah adik sepupunya dipukul pelaku. 5 pelajar SMK di Payakumbuh, Sumatera Barat ini terpaksa berurusan dengan polisi usai mengeroyok kakak kelasnya. Korban yang terluka parah meninggal dunia usai dirawat intensif di Rumah Sakit Ahmad Muhtar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pengeroyokan ini dipicu dendam. Salah satu pelaku pernah berselisih dengan adik sepupu korban dan berujung dengan perkelahian. Sepupu korban kemudian mengadu dan meminta bantuan. Beberapa hari sebelum kejadian, korban bersama 2 temannya terlebih dulu mengeroyok pelaku yang berselisih dengan sepupunya. Pelaku yang menaruh dendam kemudian merencanakan pembalasan dengan meminta bantuan 4 temannya. Pada hari kejadian, korban yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan sepupunya di adang pelaku. Salah satunya bahkan menendang motor hingga korban dan sepupunya terjatuh. Korban tidak sempat melawan dan langsung jadi bulan-bulanan 5 pelaku hingga terluka parah dan tidak sadarkan diri.
Motifnya ketidaksenangan dari si pelaku ini karena sebelum kejadian mungkin ada permasalahan antara si pelaku dengan temannya. Kejadian tidak jauh dari sekolah ya Pak? Kalau untuk kejadian mungkin tidak berapa jauh dari sekolah, dari sekitar 50 meter lah dari sekolah, dari gerbang sekolah. Secara kasat mata ya kita lihat korban, mungkin luka ada di kepala dan di bibir. Kalau untuk hasil otopsi waktu melakukan aksi penyerangan ini Pak terhadap korban ini Pak, ada nggak pengaruh dari mungkin miras atau apa dari pelaku ini Pak? Untuk apa tidak ada. Tidak ada Pak. Jadi dari salah satu pelaku ini sudah ada. Kelima pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Payakumbuh dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Sementara jenazah korban sudah dimakamkan tidak jauh dari kediamannya di kota Payakumbuh. Selain keluarga, sejumlah teman sekolah juga turut mengantar korban ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Suami selingkuh, sebuah rumah di Ponorogo, Jawa Timur dihancurkan istri. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Realita.